Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini pembahasan kita mungkin akan cukup panjang ya. Dan makanya di sini kita akan santai aja ngebahas ini. Karena di sini saya udah ada catatan agar nggak terlalu panjang dan tetap ada poinnya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk pembahasan parfum di kemarin-kemarin itu sempat libur. Padahal di sini masih ada banyak ya Diken yang belum dibahas. Karena selama PKM ini Jogja cukup meningkat ya COVID-nya, dan di area tempat saya untuk area studio ini juga ada yang terpapar, jadi agak sedikit di lockdown lah. Jadi saya nggak bisa selalu mondar-mandir ke sini. Makanya ini setelah sekian lama saya baru bisa ke studio lagi. Mungkin pembahasan ini akan cukup panjang ya teman-teman semua, karena saya akan jelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama, kenapa saya bikin video ini? Karena saya rasa sekarang cukup banyak ya yang komen bahwa parfum yang saya review itu refill. Saya sih nggak masalah ya parfum ini, channel ini akan dibilang refill atau gimana, saya nggak begitu masalah. Hanya saja nanti saya akan jelaskan kenapa ini bisa menjadi masalah, bukan untuk saya sebenarnya, tapi masalah untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia parfum original. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit perjalanan saya mengenal parfum. Sekitar SMP dulu ya, 2010 atau 2011 saya pertama kali beli parfum itu refill, dan itu yang memperkenalkan kakak saya ya. Kakak saya beli, kemudian saya pengen dan saya beli juga. Kemudian skip lanjut ke SMA, saya pakai parfum yang ada, apapun itu. Saya suka wangian ya, mulai dari Master, Axe, kemudian Bellagio dan macam-macam. Itu saya beli, jadi nggak melulu tentang refill yang saya beli. Dan di kondisi itu saya tidak mengenal parfum original, parfum designer, parfum niche gitu saya nggak begitu kenal. Yang saya tahu juga parfum refill itu adalah parfum original. Kemudian baru di tahun-tahun 2018 atau 2019 saya baru tahu bahwa parfum original itu ada sendiri, beda dengan parfum refill. Dan dari situ saya penasaran, kemudian saya cari lagi ya mengenai apa itu parfum refill, apa itu parfum ori Singapura, apa itu parfum inspired dan Diken, parfum original, niche dan macam-macamnya. Saya cari lagi, saya kulik-kulik lagi, dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata parfum original itu ada tempatnya sendiri gitu, ada apa ya, golongannya sendiri lah istilahnya, berbeda dengan parfum refill. Nah, perjalanan ini membawa saya masuk ke dunia parfum yang dua dunia parfum ya. Yang pertama masuk ke dunia refill, dan yang kedua parfum original. Dari situ saya mencari tahu, dan ternyata parfum refill itu bukanlah parfum original. Parfum refill itu adalah gini, saya gambarkan aja ya agar lebih mudah. Jadi ada pabrik parfum, dia ingin mengklon aroma dari Dior Sauvage gitu. Pabrik refill ini, parfumernya itu mencari tahu apa sih bahan yang dipakai sama Dior Sauvage ini. Dia kulik menggunakan alat, dia kulik menggunakan laboratorium, begitu juga dia kulik dengan hidungnya sendiri. Setelah dia mengulik Dior Sauvage, kemudian parfum refill itu mengeluarkan parfum yang mirip dengan Dior Sauvage. Akan tetapi parfum refill tidak memberikan nama Dior Sauvage. Namanya mungkin akan aneh-aneh ya, entah Dino, entah Dark, entah apa, kayak pokoknya parfumnya namanya bukan parfum Dior Sauvage. Kemudian siapa sih yang memberi nama Dior Sauvage ini? Yang memberikan nama Dior Sauvage biasanya adalah pedagangnya, atau yang memberikan namanya adalah yang memasukkan parfum refill itu ke Indonesia ini. Nah, penamaannya pun tidak mutlak Dior Sauvage ya, karena itu menyalahi aturan merek. Penamaannya akan aneh-aneh itu juga ya, entah Dino, entah apa yang dari pabriknya. Nah, tapi ketika untuk mempermudah lah istilahnya, untuk mempermudah orang mengenal parfumnya, makanya namanya diberi embel-embel parfum refill Dior Sauvage gitu. Tapi mereka tidak menyatakan bahwa itu adalah parfum original. Jadi kita juga harus tahu bahwa itu bukan parfum original, itu adalah parfum refill yang mengklon aroma dari parfum original. Kemudian apa bedanya dengan parfum Diken? Kalau parfum Diken itu adalah parfum original yang dimasukkan ke botol-botol
kecil seperti ini. Dan dimasukkan di sini pun ada bermacam-macam cara. Ada yang menggunakan suntikan, ada yang menggunakan semprotkan langsung ke botolnya ya, ke dalam botolnya. Kemudian ada juga yang menggunakan kayak corong gitu untuk memasukkan disemprotkan gitu masuk ke botol diken seperti ini. Dan ketika memasukkan ke botol diken seperti ini tanpa dicampur apapun, mulai dari alkohol, etanol, metanol, minyak, air dan lain sebagainya, tanpa dimasukkan apapun. Jadi pure hanya memindahkan dari botol original dimasukkan ke botol diken ini. Dan apakah itu original? Jawabannya ya itu original selama parfumnya yang full botolnya tadi juga parfum original. Jadi sangat beda sekali ya teman-teman semua antara parfum diken dengan parfum refill. Nah, kenapa sih ada parfum diken seperti ini? Kenapa teman-teman itu menyediakan parfum diken? Yang pertama, karena agar kita orang-orang awam atau orang-orang yang cuman pengen tahu aromanya seperti apa, kita bisa mendapatkan parfum tanpa harus membeli full botolnya. Contoh, kalau Dior Sauvage itu harganya 1 juta ke atas, maka teman-teman bisa mendapatkan parfum Dior Sauvage original dengan harga yang lebih murah, mungkin 100.000 atau kurang dari itu. Kalau di dunia kosmetik ada yang namanya share in jar. Intinya sama, kosmetik atau skincare yang dimasukkan ke dalam jar ya, tempat-tempat kecil gitu, toples-toples kecil, agar orang-orang yang pengen mencoba itu tidak perlu membeli skincare atau parfum yang full bottle dengan harga yang cukup tinggi. Jadi istilahnya itu menjembatani orang-orang yang pengen kenal parfum original agar tetap bisa merasakan aroma parfum original. Kemudian ketika dia cocok, maka dia bisa membeli full botolnya. Itu memberikan benefit kepada kita, customer parfum original. Kita bisa mendapatkan parfum original dengan harga murah, dan yang menjual juga mendapatkan benefit dari kita membayar parfum ke mereka. Dan yang teman-teman perlu tahu, industrinya ini ada. Jadi ada supply dan demand-nya. Demand-nya adalah kita, pengguna parfum, dan supply-nya adalah orang-orang yang membeli full bottle, kemudian mereka berbagi full botolnya tersebut. Nah, kemudian dari situ saya berpikir bahwa kalau ada penjual dan pembeli dan ada komen-komen negatif tentang parfum diken, maka yang terimbas itu bukan hanya saya, bukan hanya channel ini gitu. Yang terimbas itu adalah konsumennya, begitu juga penjualnya. Kalau dari segi konsumen, kalau orang yang nggak tahu ya, kemudian lihat channel ini, lihat review dari channel ini, kemudian ada yang komen bahwa channel ini mereview parfum refill, maka orang-orang bisa saja takut untuk membeli parfum diken. Dianggapnya parfum diken adalah parfum refill atau parfum palsu. Nah, dengan adanya misinformasi ini, bisa-bisa diken itu dicap sebagai hal yang buruk secara tidak langsung ya. Dan juga kerugian bagi konsumen, mereka tidak jadi beli parfum diken dan mereka jatuhnya beli full bottle. Kerugiannya di mana? Kerugiannya kalau mereka beli full bottle ternyata tidak seperti ekspektasi mereka. Karena mereka takut untuk membeli diken, maka itu menjadi kerugian konsumen sendiri. Kemudian ruginya bagi pedagang, ya yang pasti diken mereka dianggap palsu, kemudian pendapatan mereka dari diken itu berkurang, dan ketika pendapatan mereka berkurang, mereka tidak bisa memutar uangnya itu untuk membelikan produk-produk parfum original full bottle yang seri-seri lainnya. Jadi saya rasa kerugiannya akan meluas, tidak hanya untuk channel ini. Kalaupun saya dirugikan oleh komen-komentar kayak gitu, saya sih nggak begitu ngurusin ya. Tapi saya memikirkan sesuatu yang lebih luas, mulai dari supply-nya, mulai dari demand-nya, dan mulai dari komunitas parfum original yang mereka itu totalitas dan concern tentang parfum original. Kemudian mungkin ada yang akan bertanya, gimana bedanya, kita tahu ya bedanya antara diken original atau diken palsu. Itulah kenapa saya rasa pentingnya komunitas dan pentingnya kita tahu toko-toko mana yang menjual parfum diken original. Makanya di video sebelumnya saya udah share juga ada sekitar belasan ya toko-toko yang menjual diken original, dan saya beritahu juga ke teman-teman bahwa itu sumbernya adalah dari IFC ya. Ini bajunya, ini bajunya sedang saya pakai. IFC adalah Indonesian Fragrance Community. Teman-teman bisa masuk ke grup Telegram atau grup Facebooknya, teman-teman cari aja Indonesian Fragrance Community,
Dan di sana teman-teman bisa belajar banyak mengenai parfum original. Dan untuk mengenal parfum original pun ada channel-channel seperti Indofresh, Leroy Black, kemudian ada juga Edrin Wangi, Mbak Glam Dewi, dan lain sebagainya. Ada banyak banget sekarang. Dan teman-teman komen aja dan diskusi di komentar mereka. Saya rasa mereka akan balas komentar-komentar tersebut. Ataupun kalau teman-teman mau diskusi di sini, silahkan saya buka komennya. Kembali lagi, kalau sebenarnya kita pengen beli yang original, itu banyak hal yang seharusnya kita jadikan patokan ya. Kalau kita patokannya hanya dari kode badge kode, itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena saya desainer grafis, saya juga bekerja di industri desain dan percetakan ya. Mengcopy kode badge kepada box itu sangat mudah. Dan box original itu kalau dibuang ya, jadi gini, box original dan botol original itu kalau dibuang dan ada orang yang nemu, itu bisa digunakan lagi gitu. Selama boxnya belum rusak ya, itu bisa digunakan lagi. Dan kalau hanya untuk mengemas box original itu, perindustrian percetakan itu, hal kayak gitu tuh bisa dipesan gitu, bisa dibikin gitu. Kalau parfum original aja bisa dipalsukan, apalagi diken. Itu sangat mudah sekali dipalsukan. Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin, kalau memang teman-teman mau beli diken, ya pastikan di tempat-tempat yang menjual produk-produk original, atau masuk ke komunitas, diskusi di sana, cari produknya di sana. Dan yang paling penting, teman-teman harus mengedukasi diri teman-teman sendiri, karena saya rasa di industri apapun ya, mulai dari baju, tas, dan lain sebagainya, pemalsuan itu ada, pemalsuan itu mungkin gitu. Tak terkecuali di dunia perparfuman, yang produknya dibilang original pun ada kemungkinan bahwa itu adalah barang palsu, itu adalah barang KW super gitu ya. Dan di dunia parfum bisa saja itu terjadi gitu. Boxnya mungkin pesan dari percetakan, kemudian botolnya itu original, badge yang ada di botolnya juga original, dan badge yang ada di botol itu dikopikan ke dalam box yang dipesan tadi. Isian dari botol original itu diisi oleh parfum palsu, kemudian mereka kemas. Itulah alasan kenapa pabrik-pabrikan parfum original itu biasanya memberikan hologram atau memberikan tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa itu original. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa hal-hal seperti itu tetap bisa di-copy, tetap bisa diduplikat lah. Makanya kewaspadaan kita itu seharusnya menjadikan kita belajar lagi, menambah wawasan, masuk ke komunitas dan berdiskusi dan belajar di dalamnya. Jadi kita sendiri punya proteksi terhadap produk-produk yang palsu. Dan ya itulah obrolan kali ini. Semoga niat awal dari channel ini untuk mengedukasi itu terlaksana dengan baik, dan semoga untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang parfum diken belajar lagi. Dan di sini saya sama sekali tidak menggurui, saya hanya sharing aja tentang apa yang saya tahu agar teman-teman ini lebih mencintai lagi tentang parfum. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah membela channel ini dan membela bahwa diken itu adalah parfum yang original. Saya berterima kasih sekali, dan juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah nonton sampai selesai, sudah subscribe, sudah berdiskusi di channel ini, sudah memberikan masukan sehat di channel ini. Dan ya, saya cuma bisa berterima kasih. Semoga channel ini berkembang, dan berkembangnya channel ini juga berkembang bersama teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.